Kita baca di Lukas 16 ayat 19 ya. Dikatakan begini. Ada seorang yang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Ada pula seorang pengemis bernama Lazarus. Badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat menderita dalam nyala api ini." Namun Abraham berkata, "Anakku, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang di sini ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain itu, di antara kami dan kamu terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah bapakku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka pun tidak masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Mereka memiliki Musa dan para nabi, hendaklah mereka mendengarkannya." Jawab orang itu, "Tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seseorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan Musa dan para nabi, mereka juga tidak akan diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Jadi orang mati itu tidak bisa disuruh untuk keluar dari tempat penderitaannya dan membayang-bayangi orang yang masih hidup di bumi. Itu nggak bisa. Lalu bagaimana mungkin kamu bisa menginjili orang yang sudah mati? Itu nggak bisa. Tidak ada pengampunan bagi orang setelah mati. Jadi kalau ada orang yang mempraktikkan seperti itu, saya harus katakan itu sesat. Karena itu membuka peluang ada pengampunan orang untuk bertobat setelah dia mati. Di sini dikatakan dia mati langsung kepada Firdaus, dada Abraham, dan kepada Tartarus. Itu tempat orang kaya itu menderita. Orang kaya itu bilang, apa? "Celupkan dulu jari." Mulai Bapak Abraham bilang apa? "Jurang kita begitu tinggi. Kalau enggak, suruh dulu Lazarus ya Bapak kepada orang yang ada di bumi sana agar mereka tidak sama sepertiku." Abraham mengatakan mereka tidak akan diyakinkan. Jadi itu tidak mungkin terjadi. Ya. Oke, soalnya ini sepertinya pendeta ini tuh sudah menjadi kayak dia ada komunitas dan di dalam sebuah gereja gitu loh Kak. Jadi waktu dia jelasin itu sih aku agak nggak pernah dengar, baru kali ini dengar, dan sampai sekarang akhirnya ya suka nanya-nanya sih ke yang lain gitu, termasuk ke Kak Elia juga sih. Oke deh penjelasannya, thank you banget. Sama ini, kalau misalnya kita ada orang yang kerasukan setan gitu, apakah kita bisa sembarangan misalnya ayo kasih minyak gitu, padahal mungkin orang ini kita nggak tahu maksudnya. Apakah bisa langsung mendoakan gitu? Apakah harus orang tertentu atau semuanya bisa aja gitu? Ya semua orang bisa mengusir setan kalau dia punya iman. Yesus kan bilang, "Kalaupun kau punya iman sebesar biji sesawi, kau bisa mindahkan gunung ini." Jadi siapapun yang punya iman di dalam nama Yesus, semua itu bisa melakukan. Tidak harus pendeta, bahkan banyak pendeta yang nggak bisa melakukan. Iman itu tidak dilihat dari jabatan gerejawi secara administrasi. Kamu jangan berpikir ketika dia pendeta udah besar imannya sudah tinggi. No, dia disebut pendeta itu hanya karena administrasi. Tapi iman yang sejati itu akan terlihat nanti ketika Kristus datang sebagai api yang menyala-nyala. Itu hati-hati. Oke, Kak, kembali ke roh yang tadi. Tapi kalau misalnya kita didatangi oleh roh orang mati atau misalnya orang itu setan itu enggak itu bukan roh orang mati. Kamu tadi sudah dengar bahwa si Lazarus itu tidak datang ke bumi. Orang kaya itu pun nggak bisa datang ke bumi. Makanya Bapak Abraham bilang ada Musa dan para nabi pada mereka. Jadi nggak bisa. Jadi yang kamu ketemu mimpi itu, oh itu nenekmu, itu kakekmu, itu setan itu semua. Makanya ketika Saul
meminta kepada peramal-peramal untuk memanggil rohnya siapa? Kamu ingat itu? Nah, dia itu meminta sesuatu kepada penenung-penenung. Makanya Tuhan menghukum dia di dalam 1 Tawarik. Dia mati karena dia tidak mengikuti perintah Tuhan. Saul pada akhirnya mati. Manggil roh-roh. Itu nggak bisa itu. Ya. Oke, Kak. Thank you ya. Rohnya Samuel.